Stunting itu jangan dimainkan dengan angka. Oh gitu ya Pak ya? Iya dong, jangan wah nanti kena stunting kita tinggi ini, wah pemerintah susun itu supaya stuntingnya menurun. Ini jangan main-main, ini kesehatan gitu loh. Jangan bermain pada tataran angka. Dokter kami, para medis kami, laboratorium, apoteker kami turun ke desa itu memberikan pelayanan. Jadi masyarakat itu pulang langsung dikasih obat. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Tubabaku, kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Rumah sakit adalah salah satu subsistem pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dua pelayanan untuk masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan dan administrasi. Rumah sakit yang memiliki pelayanan maksimal akan memberikan rasa aman, nyaman untuk pasien. Selain pelayanan, ternyata ditunjang juga dengan adanya fasilitas sarana prasarana serta tenaga kesehatan yang profesional pastinya. Nah, Tubabaku sudah tahu belum? Ternyata banyak masyarakat yang menilai dan konon katanya ada salah satu rumah sakit dengan layanan kesehatan terlengkap setulang bom barat. Nah, saat ini saya sudah bersama dan berada di salah satu rumah sakit Ashifa Medica bersama Direktur Utama pada terhormat Bapak Haji Edi Anwar, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum CRP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan sih Pak, auranya udah aura-aura bahagia ya Pak ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak, saya sudah berkenan untuk berbincang dengan Bapak pastinya di rumah Bapak ini Pak ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di rumah sakit kami, Rumah Sakit Ashifa Medica, Kabupaten Tulang Bang Barat. Iya. Gitu. Kondisinya ya seperti ini. Iya, sudah luar biasa ini Pak. Iya Pak, ternyata banyak nih Pak masyarakat nih berbicara tentang isu-isu nih yang beredar. Ternyata ada salah satu rumah sakit di Tulang Bang Barat ini yang ternyata layanan kesehatannya terlengkap nih Pak, setubaba. Alhamdulillah. Oke, ini luar biasa nih kan, ini statement masyarakat di luar nih Pak ya. Boleh dong Pak diceritakan nih Pak latar belakang dari rumah sakit ini Pak. Baik, rumah sakit ini berawal dari berdirinya sebuah klinik. Sebuah klinik, kebetulan pemilik pertamanya, pemilik awalnya sebelum kami ambil alih, ini adalah seorang perawat dan seorang bidan gitu. Nah, latar belakangnya di era tahun 2012, kemudian 2013 itu terbentuklah sebuah rumah sakit tipe D. Kalau dulu katanya tipe D, kalau sekarang kan kelas, dia berbicara kelas D. Kemudian saya tidak tahu, mungkin ini salah satu kehendak Allah. 2014 ini terjadi sebuah kemerosotan manajemen sehingga pandangan publik, kepercayaan publik itu turun drastis. Bisa disimpulkan bahwa rumah sakit ini kolab lah gitu. Saya masuk Oktober 2014 gitu. Mencoba melihat di mana ini letak, kenapa kok jadi begini. Akhirnya ya ditemukan bahwa tentang tata kelola baik itu keuangan, pelayanan dan seterusnya perlu dibenahi. Singkatnya 2015 rumah sakit ini tepatnya pada tanggal 23 Februari 2015 kami ambil alih, kemudian saya susun manajemennya gitu sebatas kemampuan. Izin semua izinnya kita perbaiki semua dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ini sejarahnya rumah sakit Ashifa ini, dan kami tetap mempertahankan walaupun manajemennya sudah berubah, kami tetap pertahankan yang nama Ashifa Medica ini tetap kami pertahankan karena ini orang sudah terlalu kenal dengan Ashifa. Jadi kami nggak rubah namanya walaupun semua baik struktur, pola manajemen kami rubah total. Itu gambarannya gitu. Jadi sudah cukup lama sebenarnya rumah sakit ini gitu. Cuman ini ternilai dan terlihat lebih maju setelah diambil alih nih ya Pak ya. Kelihatannya ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini Pak, kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak dari rumah sakit sendiri ini untuk meyakinkan masyarakat ini bahwa rumah sakit ini memiliki pelayanan yang baik? Seperti apa tuh Pak? Kalau saya berpikir begini, sebelum kita meyakinkan orang, kita dulu yang lebih yakin. Artinya syarat untuk yakin itu dari kita, gitu.
Kan nggak mungkin kita meyakinkan orang sementara kita tidak yakin. Tentunya karena ini pelayanan kesehatan, kami berbenah diri dulu, baru kami meyakinkan. Kami sampaikan, baik itu melalui media sosial atau langsung ke tengah-tengah masyarakat lewat beberapa organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, itu kami sampaikan gitu. Itu sebuah upaya, tapi wadahnya kami siapkan dulu. Kira-kira kami siap dulu ini gitu. Nah, kalau untuk ini kan kita melihat rumah sakit ini kan identik dengan kesehatan ya Pak ya. Apakah ada layanan lain Pak, layanan rumah sakit selain layanan kesehatan di sini Pak? Sebenarnya ada. Apa tuh, Pak? Ada, dan ini selalu kami sampaikan, kami juga tidak melayani kesehatan aja ya. Kami juga bisa memberikan edukasi ke tengah masyarakat gitu. Dalam artian kita datang ke Tiyuh, kita berbicara, salah satu contoh masalah Kesling. Kesehatan lingkungan ini masyarakat kita kan sangat perlu kita edukasi. Mohon maaf, salah satu contoh saja bahwa rumah penduduk ini kan hampir 80% punya ternak. Punya ternak, baik itu kambing, ayam dan sapi gitu. Nah, yang kita lihat, yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat, jarak antara kandang sapi katakanlah begitu dengan sumur. Gitu. Sampai dengan, ya mohon maaf, spiteng, WC dengan sumur. Harus berjarak ya Pak ya? Harus berjarak, minimal 10 meter. Gitu. Nah, kenyataan di lapangan yang kita lihat, ini sangat mepet. Mungkin ya warga kita takut kalau jauh dari rumah, kandang sapinya takut dicuri dan lain sebagainya. Padahal itu sangat berpengaruh betul terhadap kesehatan. Di mana resapan, kalau dia kurang dari 10 meter itu jarak antara kandang sapi dan sumur, apalagi itu sumur galian ya. Sumur galian yang kedalamannya maksimal kalau daerah kita ini sekitar 12 meter kedalamannya. Itu kalau musim hujan itu akan merembes dia. Maka tercemar sumur itu. Betul. Nah gitu. Dan ini kami lakukan juga di sekeliling rumah sakit ini. Per 3 bulan sekali kita cek itu sumur, baik depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kita cek, kita ambil airnya, kita bawa ke laboratorium daerah, kita cek pH-nya bagaimana, layak konsumsi dan enggaknya. Itu salah satu itu ya. Kemudian kami juga tetap memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan gitu. Bahkan mungkin tentang stunting, karena ini Proknas kan, program nasional gitu. Dan penting sekali itu ya Pak ya, penting sekali. Penting sekali. Sebenarnya kalau berbicara stunting itu saya melihat banyaklah perangkat pemerintah yang bisa dipergunakan. Di samping tenaga kesehatan itu sendiri, kita kan setiap Tiyuh itu ada kader posyandu gitu. Karena stunting itu bukan ucuk-ucuk bahasa kitanya langsung dinyatakan stunting, dia pasti ada proses awal. Proses awal mulai dari menikah, kehamilan, kemudian melahirkan bayi itu. Nah, kalau nggak rajin kontrol, padahal di setiap Tiyuh itu kan ada bidan desa tuh. Itu bahkan sekarang klinik sudah baik itu swasta ataupun layanan Ponet, puskesmas. Jadi sebenarnya mohon maaf ya kalau saya boleh mengkritik, stunting itu jangan dimainkan dengan angka. Oh gitu ya Pak ya? Iya dong, jangan wah nanti kena stunting kita tinggi ini, wah pemerintah susun itu supaya stuntingnya menurun. Ini jangan main-main, ini kesehatan gitu loh. Jangan bermain pada tataran angka. Nggak apa-apa kalau suatu daerah itu dinyatakan bahwa stuntingnya tinggi, nggak apa-apa. Kita bekerja keras. Dan ingat loh, mengatasi stunting itu bukan 2 bulan berubah, itu paling cepat 6 bulan itu berubah. Gitu, kira-kira Mbak Nopi. Luar biasa ya Pak ya. Dari layanan kesehatan untuk juga masyarakat juga tetap terkontrol ya Pak ya. Untuk kesehatan tadi kayak seperti jarak kandang dengan sumur, terus juga ada stunting itu juga dari sini juga masih tetap memeriksa gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kita mau tahu juga nih Pak tentang akses layanan kesehatan di Rumah Sakit Ashifa ini ada apa aja sih Pak sebenarnya? Kalau akses, kalau bisa lewat pendaftaran mobil JKN, WhatsApp, atau dia datang langsung itu kan akses pelayanannya ya. Kemudian kalau jenis layanan cukup
banyak ya. Ada IGD 24 jam, kemudian poli-poli kita, alhamdulillah syukur dokter kita sudah punya dokter penyakit spesialis penyakit dalam itu 3 orang dokter. Jadi sampai dengan hari Sabtu kita tetap punya dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian ada dokter SPOG gitu. Nah, mungkin rumah sakit ini agak terkenal di kabupaten lain karena di sini nggak kenal tanggal merah, nggak kenal tanggal hari libur nasional. Kalau bagi masyarakat yang akan melahirkan di sini dokternya selalu siap. Iya, selalu siap ya. Walaupun dia nggak buka poli, tetapi di telepon dia datang. Itulah manfaatnya kalau dokternya adalah putra daerah sendiri karena rumahnya di sini, jadi dia nggak ngekos di sini. Itu kemudian ada dokter THT, ada dokter tadi dokter bedah, dokter saraf, dokter anak, gitu. Kemudian ada yang lagi agak booming kita sekarang dokter mata ya, saraf juga menaik terus ya, naik terus sarafnya gitu. Kemudian kita juga seperti radiologi, laboratorium kita tercanggih loh di Tulang Bawang Barat. Gitu. Bisa periksa apa aja gitu. Bisa periksa apa aja di sini gitu. Itu mungkin perlengkapannya begitulah kira-kira. Tapi memang luar biasa sih Pak, karena saya juga udah sempat lihat brosurnya nih Pak, daftar-daftar dokter-dokter yang ada di sini. Katanya ternyata bisa periksa mata juga ya Pak ya. Jadi bukan hanya optik istilahnya ya Pak di luar sana, tapi rumah sakit juga menampung itu semua ya Pak ya. Nah Pak, kemudian nih Pak, untuk perkembangan di rumah sakit ini sendiri Pak, bahwa apakah melihat dari kebutuhan masyarakat sekitar Pak? Gimana tuh? Ya karena dunia usaha ya, dunia usaha itu pasti dia pertama sekali yang harus dilakukan oleh dunia usaha, dia tahu pangsa pasar dulu gitu. Nah kan agak bertolak belakang ya. Iya, sedikit. Agak bertolak belakang kalau disiplin ilmu saya kan orang hukum ya. Tapi kalau berbicara usaha itu pangsa pasar terlebih dahulu gitu. Jadi kami melihat seperti saat ini kami sedang membangun rencana 10 tempat tidur untuk layanan hemodialisa HD. Gimana tuh Pak? Cuci darah dan seterusnya. Karena kami dapat data di 3 kecamatan sini saja hampir 100 pasien yang cuci darah dan itu rutinitasnya 2 kali 1 minggu gitu. Nah kemana mereka sekarang, saudara-saudara kita itu untuk melakukan HD, cuci darah itu, kalau tidak ke Lampung Tengah, dia ke Tulang Bawang. Nah kalau dia ada di sini, berarti mereka nggak jauh-jauh ya jauh-jauh kira-kira begitu, walaupun mereka pakai kartu JKN ya, BPJS. Nah itu salah satunya kita melihat. Kemudian kita melihat juga ini banyak keluhan penyakit jantung. Insya Allah di awal tahun kita punya layanan jantung, punya layanan paru-paru, gitu. Luar biasa sih Pak. Ini luar biasa sih Pak. Saya baru sedikit kita berbincang ini ternyata semua sudah terfasilitasi ya Pak ya. Ternyata statement orang masyarakat di luar sana itu tidak ada yang bohong ya. Setelah kita kulik sedikit ini. Nah Pak, terus kemudian Pak, gimana sih Pak cara mempertahankan ini kan isu di luar ini banyak menilai bahwa di sini bagus, nyaman. Nah, dari pihak rumah sakit sendiri seperti apa nih Pak untuk mempertahankan itu semua? Nah, itu dia yang paling susah. Gimana? Gitu. Susah ya Pak ya? Kalau ngebuat gampang, mempertahankan buatannya itu gitu. Ya, kalau dalam hukum Islamnya itu menerima amanah itu gampang, mempertahankan amanah, mengisi amanah itu yang paling susah. Istiqomah butuh istiqomah. Nah, kemudian pasti ada kiat lah ya, pasti ada kiat di mana kami tidak bosan-bosannya berkarya gitu, berinovasi melalui marketing, melalui humas, melalui layanan kami, para medis kami. Dan saya selalu tekankan tiada hari tanpa karya. Itu ini apalagi kan karyawan saya ini kan muda-muda semua ya, di bawah 40 tahun. Jiwa muda juga ya Pak. Jiwa muda, saya minta mereka ayo tetap berkarya. Gitu. Kemudian kita nggak usah tiru orang lain, kita jadi diri kita sendiri. Ya, kalau di era sekarang kan dengan ada TikTok, Facebook dan sebagainya itu kan kita bisa melihat tuh kayaknya niru gaya siapa gitu. Nah, prinsip saya akan jadi diri sendiri. Gitu. Biarkan publik
yang menilainya. Dan saya tidak akan pernah terlalu pusing apa kata publik tentang saya, tentang usaha saya. Tapi saya yakin bahwa ini standar layanan yang pas, standar kebersihan yang pas. Saya memiliki tenaga-tenaga SDM yang profesional di bidangnya masing-masing. Itu aja cukup. Terus kita, sekecil apapun kritikan orang tentang kita, harus kita tanggapi. Karena itu dia lagi senang dengan kita. Itu kalau ada pandangan bahwa ngeritik terus, nggak suka dia dengan saya. Kalau saya justru, dia sedang suka-sukanya dengan saya. Karena kan kita nggak tahu ya kesalahan kita di mana. Gitu. Nah, dari kawan-kawan itulah. Itu. Kemudian saya orang organisasi, saya mungkin di sela-sela berinteraksi lewat organisasi kemasyarakatan, saya juga selalu menyerap apa sih yang kurang, dan saya selalu membuka diri apa yang kurang di rumah sakit kami. Gitu. Iya, betul. Menerima kritikan ya Pak ya, menerima dan jadi kritikan. evaluasi juga ya betul, Pak ya pastinya betul. Ya untuk rumah karena sakit. Kalau bagi saya orang yang mengkritik berarti dia lagi suka dengan kita dan memperhatikan kita gitu betul, kan ya Pak ya? Betul. Yang jadi repot dia diem kan. Ini benar apa salah ya gitu. Benar. Dan luar biasa juga karena rumah sakit ini kan istilahnya jadi diri sendiri tadi apa tidak mencontoh, justru lebih baik kalau orang mencontoh kita karena bagus tadi ya Pak ya. Iya seperti itu. Kemudian ada beberapa teman yang mengatakan, Bang, kok bisa abang ke situ ya? Gitu. Kemana saya bisa mengelola rumah sakit? Padahal disiplin ilmu abang nggak di situ. Saya katakan hidup ini belajar loh. Hidup ini belajar, dan saya suka tantangan. Gitu. Nah, yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu SDM saya, karyawan saya itu yang hebat. Kalau saya ini kan cuma ngumpulin mereka, berikan kepercayaan untuk berkarya, ini hakmu, ini kewajibanmu, kira-kira seperti itu. Nah, karena mereka profesinya di bidang itu, pasti mereka akan berkarya dengan sendirinya. Itu jadi kepercayaan lah, memberikan kepercayaan itu. Luar biasa sih Pak emang ini. Biasanya kepercayaan Bapak menaruh kepercayaan kepada seperti dokternya atau perawatnya, cuman kan mereka kan biasanya dinilai oleh kepalanya dulu nih Pak ya, ya kan disiplin mengikuti kepalanya dulu kan biasanya mencontoh gitu Pak. Ya kalau administrasi pasti melalui HRD kami ya, mungkin disiplin absen dan seterusnya ya, disiplin dokternya tepat waktu atau tidak datangnya gitu. Tetapi saya sendiri menerapkan pola, siapapun yang tergabung di rumah sakit ini adalah keluarga besar. Saya selalu katakan dengan karyawan, ini milik kita bersama. Jadi, kalau ada kekurangannya, ayo mikir bareng gitu. Nah, walaupun saya seorang direktur utama, biasa saya setiap hari poli, saya pas ke rumah sakit, saya selalu ngedatangi dokter, spesialisnya. Say hello, tanya kabarnya gimana. Ya mungkin karena kedekatan itu tanpa diingatkan kalau ada kekurangan, dokternya sendiri, perawatnya sendiri, bidannya dan karyawan yang lain langsung membenahinya. Gitu. Selalu saya tekankan, sekecil apapun kritikan orang terhadap kita, tampung. Kalau memang merasa itu kurang, cepat-cepat diperbaiki, nggak usah nunggu besok, hari ini langsung kita perbaiki. Gitu kira-kira Mbak Novi. Iya betul, karena kan bukan hanya dari dokter, misalnya dari dokter atau perawat sendiri itu kan, dan orang lain di luar, tapi terkadang kan masih ada nih Pak, misalnya pasien yang merasa kurang nyaman mungkin ya, atau terkendala mungkin dokternya lama misalnya datang, itu bagaimana sih Pak cara Bapak sendiri misalkan mempertahankan atau menolak hal itu, seperti itu Pak? Pertama modalnya sabar. Sabar dulu ya Pak ya. Karena kita ini kan jasa layanan, namanya aja jasa layanan. Dan saya yakin kalau ada 10 orang yang merasa puas 5 atau 6 aja sudah alhamdulillah. Nah, bahasa saya guyon sama teman-teman, baik itu dokter atau kita memang bukan pemuas, tapi kita menyediakan standar layanan. Standar layanan, dan saya harus meminta maaf. 70% pasien yang masuk ke sini dia tahu nomor HP saya. Kira-kira seperti itu. Bahkan kadang-kadang sebelum datang ke sini ngomong, "Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ada dokternya nggak?" gitu. Ya, padahal pasti beliau tahu yang namanya rumah sakit nggak mungkin nggak ada dokter. Tapi ini kan basa-basi. Dia meyakinkan bahwa saya mau berobat ke situ, kira-kira gitu. Nah, saya harus tanggap itu, saya harus sigap itu. Kemudian saya katakan, lakukan ini sebagaimana standar layanan kesehatan yang benar.
kalau yang bersangkutan kurang puas, berikan edukasi. Gitu. Karena logikanya gini Mbak Novi, ngurusin orang sehat aja susah, apalagi ngurusin orang sakit. Iya. Yang sakitnya 1, tapi keluarganya 10, jadi 11 yang sakit, ya kan, kira-kira kayak gitu. Kita ngurusin yang sehat, betul. Dan itu Motivasi. mesti harus kita layani semua, Iya, ya, bukan betul. hanya prioritasnya si pasien, Iya. kemudian keluarganya kita fasilitasi, butuh apa, penjelasan apa, dan Iya. seterusnya. Dan kita sadar juga bahwa tidak semua masyarakat yang sakit ini tahu tentang alur kesehatan, Iya, betul. tahu tentang dunia kesehatan. Nah, di sini kan edukasi terus tetap kita lakukan, seperti itu. Karena kadang yang agak ribut sedikit ini ya keluarga pasien ya Pak ya. Betul. Ada anehnya Mbak, kami terlalu sering ya, hampir setiap minggu pasti ada lah ya. Jadi ini pasien datang didampingi istri atau suami atau anak atau kakak atau orang tuanya datang gitu. Kita layani, sudah kita jelaskan ini. Nah, tiba-tiba datang tetangganya. Jenguk ya. Datang tetangga jenguknya. Kalau si tetangga ini memang orang medis, orang kesehatan, kita lapang. Iya. Tetapi kalau tetangganya inget katanya di rumah sakit lain begini, nah ini agak repot juga kita jelaskannya. Tetapi kita selalu berpatokan, kita jelaskan kepada keluarga terdekat pasien. Pasti dokter tanya, Bapak siapa? Kira-kira kalau udah datang konseling, Bapak siapa? Oh, saya ini saudaranya. Saudara yang mana? Karena kami sudah menjelaskan kepada saudara terdekat. Iya, keluarga Kan, ya. itu kadang-kadang jadi polemik juga, datang marah-marah gitu. Pak ini begini. Nah, salah satu yang kelihatan betul sistem rujukan, SISRUT. Kan online semua tuh sekarang. Mereka kita Tuan Budi seandainya akan kita rujuk ke rumah sakit Paskes di atas tingkatan rumah sakit kami, mungkin ke Bandar Jaya, mungkin ke Megala, mungkin ke Bandar Lampung gitu. Kita kan harus nunggu dulu. Sistem mereka oke, baru kita kirim. Iya, betul. Pasiennya. Nah, kalau nggak oke, resikonya kita nggak akan diterima di rumah sakit itu. Gitu. Karena pasti kalau dia sudah oke itu pasti ruangannya, dokternya, perangkatnya udah dia siapkan. Nah, ini komplain masyarakat, lama amat. Kenapa kami ditahan-tahan? Gitu. Nah, ini kalau nggak sabar menjelaskannya, bisa terjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Gitu. Ya, kita sampaikan ini online, bukan mau-maunya kami. Gitu. Resikonya kalau Bapak sekarang kami berangkatkan, nah, pertama kredibilitas rumah sakit kami juga hancur juga. Bodohnya kami, ngapa belum online di sana, belum siap kok kami kirim. Kedua, akan terjadi kesulitan penanganan di sana. Kalau sudah oke kan semua diagnosa sudah dijelaskan, sudah di rumah sakit ini udah dipasang obat ini, terapinya dan seterusnya. Di sana tinggal menindaklanjuti. Iya, betul. Gitu. Kecil itu halnya. Gitu. Nah, ini artinya sebenarnya orang-orang kesehatan itu orang-orang sabar. Iya. Gitu. Dan saya terbentuk sabarnya di sini. Oke. Gitu. Ya, padahal ini pelayanannya sudah maksimal ya Pak ya. Ya, Itulah ya. kurangnya pemahaman Pak dari orang yang Betul. belum paham tentang itu. Betul, memang edukasi. Jadi mindsetnya harus dirubah lah bagi tenaga kesehatan, jasa layanan kesehatan, BPJS yang mengelolai tentang dana kesehatan. Itu mindset kita harus rubah. Edukasi. Iya, betul. Kalau pasien ini dinyatakan dia tipoid, pasti kan obatnya ini. Itu udah pasti. Gitu. Tetapi bagaimana caranya mengedukasi kenapa dia terjadi tipoid, kalau bahasa kitanya tipes. Ini pasti ada sebabnya. Gitu. Bagaimana penggunaan obat dan seterusnya. Karena masyarakat kita kan suka meniru. Tetangganya demam gitu, dilihatnya merek obatnya apa, terus dia beli di apotek, terus itu nggak sembuh, dia marah-marah kan, kira-kira seperti itu. Salah obat ternyata. Salah obat ternyata, gitu, iya. Mbak Novi. Oke, luar biasa sih Mbak sebenarnya ini apa maksudnya dari pelayanan aja sudah terbentuk dan memang sangat maksimal untuk pelayanan ke masyarakat. Pantas aja ya masyarakat banyak ini yang datang ke sini untuk melakukan pelayanan kesehatan di sini ya Pak ya. Iya, oke. Kemudian nih Pak, untuk sarana prasarana di rumah sakit ini seperti apa sih Pak? Sarana dan prasarana standar-standar saja ya. Kalau
itu berkaitannya dengan sarananya medisnya, kita punya ruang ICU, kita punya ruang NICU, kita punya ruang operasional, kemudian sarana layanan, kita juga punya 2 unit ambulan. 2 unit ambulan ini kami siap luncurkan tatkala ada call, telepon bahwa kami masyarakat Daya Sakti, Makarti, Panaragan sakit, nggak ada kendaraan, kami akan luncurkan ambulan itu ke sana, tentukan titiknya, kemudian itu tanpa pungut biaya. Tanpa dipungut biaya ya Pak ya? Itu mungkin salah satu tambahan layanan kami. Baik itu pasien orang jumbo, kemudian akan melahirkan, gitu. Kita siap ditelepon 24 jam. Kami nggak punya kendaraan Pak, mungkin cuaca mungkin sedang hujan dan seterusnya, tolong jemput kami mau berobat, kita jemput. Dan itu gratis. Oke, luar biasa Pak. Berarti masyarakat yang ingin ada pelayanan ke sini, silakan hubungi nomor ibu Pak ya? Boleh. Oke. Nah Pak, kalau kita lihat nih Pak, keuntungan atau kelebihan dari rumah sakit ini itu seperti apa Pak? Untuk penilaian yang plusnya nih, di nilai masyarakat ini biasanya apa? Itu relatif ya kalau penilaian, tetapi kami tidak melihat terlalu jauh ke situ. Yang terpenting bagi kami ini ya memberikan layanan terbaik. Biarkanlah masyarakat yang menilainya, gitu. Dan alhamdulillah syukur saya senang betul gitu tatkala terjadi sebuah ketidakpuasan, mereka telepon saya, Pak Haji, gitu, perawatmu agak masam lo mukanya. Kira-kira salah satu contoh. Oh ya, Pak Haji, siapa tuh namanya? Gitu. Karena di sini kami wajibkan ID card harus terpasang. Si ini. Dan saya tidak nunggu besok. Yang bersangkutan saya telepon, kamu ada masalah apa? Gitu. Lagi agak ini Pak. Oh ya, kamu minggir dulu dari situ biar temanmu. Gitu. Karena orang sakit itu butuh senyum. Kira-kira kayak gitu. Obat pertamanya adalah keramaan, kebersihan dan seterusnya. Itu Pak Novi. Iya, benar. Dan tadi yang Bapak singgung juga kebersihan dan kenyamanan juga ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak dari Bapak sendiri untuk melihat dan istilahnya kalau tadi kan kita ada kunjungan ke pasien ya, Bapak bisa melihat mungkin seminggu sekali jadwalnya Pak ya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ruangan pasien itu selalu bersih dan nyaman untuk pasien seperti apa Pak? Kita siapkan SDM-nya, cleaning service-nya. Kita bagi wilayah kerjanya. Gitu. Walaupun ya namanya manusiawi ya. Jadi kalau ada kekurangan, tatkala saya melihat itu masih aja, salah satu contoh, saya nggak lagi panggil kepalanya. Saya langsung panggil yang bersangkutan. Bahasa saya, Nduk, Mas, ininya tolong nyapunya kurang minggir, ditekan dikit sapunya biar bersih. Salah satu contoh seperti itu. Karena saya menganggap mereka ini adalah keluargaku, anakku, adikku, gitu. Dan saya nggak perlu dilayani, mau saya bisa sendiri kok, kira-kira begitu. Sama-sama merangkul ya Pak ya. Tadi kan kita sudah membahas terkait pelayanan nih Pak ya. Nah kemudian nih Pak, kita melihat ke masyarakatnya juga. Gimana sih Pak caranya masyarakat ini tahu bahwa jadwal dokter itu ada? Siapa tahu kan tadi kan kita lihat bahwa banyak masyarakat yang di luar dari Tubaba ya Pak ya. Gimana cara masyarakat tahu nih Pak kalau ada dokternya di rumah sakit? Ya, kita juga harus memaklumi walaupun ini sudah era digital, tapi tidak semua masyarakat kita yang paham tentang digital ataupun memiliki prasarana seperti Android dan seterusnya. Ada beberapa kiat sebenarnya yang kami lakukan. Yang pertama, setelah pasien pulang kita selipkan brosur jenis layanan kita, jadwal praktek poli kita apa. Kemudian di samping itu lewat sosmed, mungkin IG, mungkin Twitter, mungkin juga Facebook gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau menurut saya, kita kan sudah memiliki beberapa MOU dengan beberapa TIU, kita punya grup layanan namanya. Grup layanan itu ada yang khusus para medis itu mungkin bidan, klinik, perawat yang di luar sini. Kemudian kita juga punya grup layanan bagi aparatur TIU. Semua aparatur TIU yang sudah ber-MOU dengan kita itu masuk dalam grup. Kalau nggak kepala TIU-nya, juru tulis TIU-nya. Dan itu kita share setiap hari jadwal dokter, termasuk dokter yang jadwal semulanya ada, kemudian karena kepentingan mendadak dokter itu tidak buka poli, itu kita sampaikan setiap hari itu. Nah, manfaatnya yang saya lihat, beberapa masyarakat ini
kan masih suka nih Mbak Novi nanya, kira-kira bahasanya kayak gini lah, Pak Lurah, Pak RK ataupun Pak RT, saya ini sakit, kira-kira saya mau ke Asipa, ini dokternya ada nggak ya? Nah itulah manfaat grup itu. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya aparatur TIUH itu udah lebih tahu, kemudian aparatur TIUH itu memberitahu lagi kepada masyarakatnya. Nah menurut saya itu loh sistem edukasi, edukasi dan seterusnya. Dan tidak jarang juga kepala dianya telepon, abang, tuh wargaku sakit tuh. Nah kayak Pak Kepala TIUH, salah satu contoh ya, Kepala TIUH Daya Sakti Pak Sahri. Hampir setiap masyarakatnya yang sakit dia mesti telepon saya. Nah, Dinda, tolong gitu. Oh siap Jo, siap. Siapa nama pasiennya ini? Jadi pasien belum sampai ke sini, yang di sini udah siap. Oke. Kira-kira gitu. Kemudian di samping itu kita tahun lalu ya kita memberikan layanan gratis di 14 TIUH ya. 14 TIUH 1.400 pasien kita obati secara gratis. Obati loh Mbak Novi, diobati bukan diperiksa. Jadi dokter kami, para medis kami, laboratorium, apoteker kami turun ke desa itu memberikan pelayanan. Jadi masyarakat itu pulang langsung dikasih obat, Nah di situ juga kita bersosialisasi. Ibu kalau ada keluhan lagi datanglah ke rumah sakit kami. Gitu. Jadi bukan diperiksa ya, langsung kami obati di tempat. Iya betul. Karena laboratoriumnya kami bawa, apotekernya kami bawa, dokter, perawat, bidannya kami bawa. Gitu. Itu kiatnya mungkin ya. Gitu. Nah Pak, kemudian nih Pak ya, bagaimana sih Pak caranya mempertahankan ya isu-isu yang beredar misalnya atau jangan mempertahankan, kalau mempertahankan kita bagus tadi ya, istiqomahnya tadi ya susah ya Pak ya. Tapi kita gimana sih Pak cara tidak mendengar isu-isu yang jelek di luar sana sih Pak? Untuk istiqomah nih Bapak nih ya, untuk gimana ya, konsisten ya Pak ya? Iya. Pertama kita kan harus berlapang dada. Sebagaimana yang saya sampaikan di segmen sebelum ini ya. Jadi apapun kata orang tentang kita tidak perlu kita tanggapi, tapi kita dengarkan kemudian kita tindak lanjuti. Kalau kita tanggapi isu itu, dia akan semakin luas isunya dan semakin tidak mengarah, bias. Tapi segitu kita dengarkan contoh tentang layanan dan seterusnya bagi masih ada kekurangan, kita langsung introspeksi diri, benarkah saya ini kurang? Kira-kira gitu. Biasanya kalau lewat media sosial ataupun by telepon secara langsung, itu saya paginya langsung, kalau dia itu datang malam informasinya, pagi langsung ini. Kalau nggak saya Mbak Fitri selaku staf saya mulai tahun 2015 ikut saya gitu. Jadi saya katakan, Fit, ini ada informasi seperti ini, tolong langsung adakan rapat sekarang, saya maunya seperti ini. Gitu. Nah, jadi tidak perlu kita tanggapi isu itu, tetapi kita dengarkan, kita cermati, oh benar ternyata saya memang lagi kurang ini layanan ini. Itu langsung kita perbaiki. Jadi biarkan isu itu. Kalau kita tanggapi, ini akan bias. Karena tidak semua orang suka dengan layanan di sini. Gitu, betul. Nah Pak, kalau untuk mungkin kesibukan Bapak ya, dengan kesibukan Bapak dan biasanya pelayanan yang ada di rumah sakit, karena ada saya dengar ada dirut menyapa pasien ya Pak ya? Ya itu biasanya berapa kali dalam seminggu nih Pak kita bisa melihat pasien? Enggak pasti loh Mbak Novi, kadang-kadang ya? seminggu 3 kali. Naluriku aja yang berbicara gitu. Jadi kadang-kadang saya, kawan-kawan ini nggak tahu kalau saya sudah di ruang IGD gitu. Kadang-kadang sudah di ruang rawat inap, kemudian saya sudah duduk ngobrol sama pasien kita yang yang sedang ngantri di poli gitu. Karena saya butuh komunikasi memang, gitu, butuh komunikasi. Mungkin latar belakang saya orang organisasi, jadi saya butuh teman ngobrol banyak lah. Kira-kira kalau menyapa pasien itu kan bermanfaat juga, gitu. Nah, itu rasa peduli tadi apa ya? Melihat rasa peduli. Saya merasa mereka sedang dicoba oleh Allah kesehatannya. Mereka datang ke rumah saya. Saya tuan rumah berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu saya yang butuh layanan kesehatan. Dan tadi sempat kita lihat juga Pak bahwa ada salah satu atau beberapa ya pasien yang ternyata harus datang ke sini secara rutin nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak cara pelayanan di sini atau layanan kesehatan di sini untuk memudahkan nih, misalnya pasien itu datang dari jauh gitu kan, apakah harus daftar dulu dari awal atau seperti apa Pak? Gini, kalau salah satu contoh di Ade Luis, berapa 6 ya tadi ya?
pasien lever, dia rutinitas mungkin setengah bulan, mungkin 20 hari, bisa saja dia di bawah setengah bulan, bisa saja 10 hari. Itu pasti akan kita kasih layanan yang ini, karena dia pasien tetap, berarti pasien penyakit dalam ya, pasien penyakit dalam. Itu biasanya dia telepon aja dari rumah, di sini udah siap. Pasti kena cek di komputer kami, waduh ini pasien rutin, gitu. Begitu sebaliknya, kalau pas kendaraannya bermasalah mungkin nggak bisa diantar dan seterusnya, sudah waktunya harus kontrol, ya kita jemput. Ya dengan gitu. ambulan tadi ya Pak dengan ya? ambulan tadi gitu. Kalau ini pasien umum gitu ya, kalau tadi pastilah kalau udah rutinitas pasti dia buat kartu BPJS kan. Kalau dia pasien umum kita berikan kemudahan pembayarannya gitu. Jadi kalau pasien yang sudah seperti tadi, pasien leper tadi, ini hampir sudah tahu bahwa IGD ini pasti udah ngerti nih. Nah, itu pasti langsung terbantu, langsung dibantu prosesnya. Kemudian kalau rujukan dari paskes pertamanya berlaku 3 bulan, kalau memang sudah habis kita ingatkan, kita bantu juga, gitu. Jadi kita nggak nunggu pasiennya. Gitu. Dan tadi menyinggung Pak terkait BPJS nih Pak, karena ada juga nih ternyata isu nasional tentang BPJS yang memakai kartu BPJS untuk lebih dari 1 orang Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Sekarang gini Mbak Novi, kita ini apa ya? Maka saya tidak mudah saya termakan oleh isu, termakan oleh berita-berita hoax. Kita lihat aja faktanya. Kita lihat faktanya. Dengan kita scan pinjar dengan apa? Face ID. Emang bisa itu. Karena itu tuh sistem itu. Iya. Itu sistem. Betul. Jadi saya katakan BPJS-nya yang nggak siap dah. Gitu ya. BPJS-nya nggak siap. Gitu. Kemudian di rumah sakit ini teraudit loh. Lucu nggak kira-kira BPJS yang menentukan jumlah bayarannya dan seterusnya gitu. Kemudian audit, ada temuan rumah sakit yang ganti. Ada ketidakadilan hukum di dalam MOU antara Paskes dengan lembaga BPJS itu sendiri. Gitu. Kalau ada indikasi fraud gitu. Itu rumah sakit yang mengembalikan, terus ruginya di mana? Ruginya di mana? Inasi bijis itu tidak sama. Ini sekaligus saya mengedukasi masyarakat bahwa pasien negara ini betul-betul sudah menyiapkan fasilitas kesehatan bagi rakyatnya. Negara ini. Mau tahu? Saya buka aja sedikit aja kisi-kisinya, Mbak Novi. Seperti apa tuh, Pak? Itu. Kalau pasien umum dengan diagnosanya ini, mohon maaf, tarifnya sekian. Iya. Kalau pasien ini menggunakan kartu JKN dengan diagnosanya ini, dengan tarifnya jauh di bawah tarif umum. Dan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Rumah sakit ini nggak punya apotek BPJS loh. Rumah sakit ini punya apotek satu. Bagi kami, mau pasien umum, mau pasien BPJS, yang penting dia berobat di sini cepat sembuh. Itu adalah kepuasan bagi kami. Gitu. Jadi kalau BPJS katakan bahwa ada indikasi, itu di daerah mana sih kira-kira gitu? Emang nggak ada listrik, emang nggak ada signal tuh daerah. Karena BPJS itu sangat ketat sekali, sangat ketat. Kami ini ber-MOU dengan BPJS, hampir nggak punya hak kami, karena dia pemerintah. Kami harus ikut, hak kami yang nerima. Gitu. Jadi yang dikatakan bahwa ada indikasi penggunaan, saya paham itu maksudnya. Mungkin satu orang menggunakan kartu. Gitu. Fingerprintnya emang sama itu, sidik jari kita beda satu semua. dong. Pasti beda dong. Logikanya di mana? Kemudian rumah sakit ini juga nggak mau macam-macam loh. Tatkala ini ada temuan, pertama kredibilitas rumah sakit itu nilainya akan turun di mata BPJS, lembaga BPJS. Yang kedua, kami mengembalikan. Jadi gini Mbak Novi, kami punya data tuh, Edi Anwar berobat di rumah sakit Asifa dengan diagnosa katakanlah tifus. Dirangkum di dalam resume medisnya, kemudian penegakan diagnosanya oleh DPJP-nya, kemudian itu pada akhirnya
sampaikanlah kepada BPJS. BPJS memverifikatornya. Benar nggak sih Tuan Edi Anwar pada tanggal ini, bulan ini, masuk jam sekian, pulang jam sekian, berobat di rumah sakit Ashifa. Benar nggak sih diagnosanya ini? Apa penunjangnya? Harus ada hasil laboratorium. Gitu. Maka saya katakan menarik juga loh. Jadi kalau kata saya, kalau bisa saya katakan begini lah, BPJS berbenah dah. Lucu Mbak Novi, BPJS itu dia bisa batalkan diagnosa yang dibuat oleh dokter spesialis. Jadi saking ketatnya. Gitu. Itu nggak urung juga jadi polemik juga itu. Karena dokter spesialis, loh, mang betul kok diagnosanya ini. Saya nggak mau robah, kira-kira gitu kalau seandainya terjadi, gambarannya seperti itu. Artinya benahi dulu lah lembaga BPJS ini. Kami ini tertawa sambil menangis juga kalau di BPJS itu, gitu. Tetapi karena ada kesehatan ini kan mendepankan rasa kemanusiaan, gitu. Yang penting kami tidak rugi. Kami berbagi keuntungan lah dengan layanan kepada masyarakat. Karena ini program nasional loh, gitu. Kalau saya rumah sakit yang mana sih itu kok bisa kira-kira kalau dan resikonya kalau itu terjadi banyak sanksi rumah sakit itu pastinya. Banyak bisa dibekukan izinnya. Dokter DPJP-nya itu bisa di STR-nya dibekukan, sanksinya banyak kok. Jangan-jangan itu malah BPJS-nya sendiri yang nggak sanggup itu, nggak siap. Kira-kira gitu. Insya Allah kalau di Ashifa tidak ya Pak ya? Kami nggak mau coba-coba tetapi kalau itu karyawan memang kami punya kartu BPJS semua, termasuk saya pakai BPJS. Pertanyaan saya, apakah orang BPJS juga pakai kartu BPJS? Gitu. Jangan-jangan pakai asuransi yang lebih bagus? Iya pasti. Itu Mbak Nafi. Nah Pak, itu tadi kita menyinggung tentang BPJS nih Pak. Nah kalau untuk kita balik lagi nih ke pelayanan rumah sakit di sini Pak ya, apakah ada kerjasama tadi Pak MOU dengan organisasi-organisasi lain Pak? Ada Mbak Nafi. Perangkat TIO itu kita ada, kemudian organisasi kemasyarakatan kami juga punya MOU dengan Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya salah seorang wakil ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Tulama Barat. Kemudian di organisasi profesinya kami punya MOU juga dengan PWI itu Bapak. PWI, kami nggak muluk-muluk, kami ingin membagi rasa dengan kawan-kawan PWI, mungkin ada keluarganya, anak, istrinya yang sakit atau yang bersangkutan, itu kami punya kartu yang namanya privilege card. Kartu privilege ini, kalau si pemegang kartu itu sakit, dia punya BPJS kelas 3, maka kami layani di kelas 2 tanpa pungut biaya. Begitu juga kalau dia BPJS-nya kelas 2, kami layani di kelas 1 tanpa pungut biaya. Gitu. Berarti itu salah satunya. Bisa nih Pak, gitu. Kita ber-MOU nih dengan Kominfo Bapak ya? Boleh. Seperti apa nih Pak prosesnya? Catatannya? Bisa saja, bisa. Karena begini Mbak Novi, saya putra daerah juga ya. Saya lahir di Panaragan dan saya nggak pernah pindah alamat. Gitu. Saya bukan orang baru berinvest ke Tulungagung Barat ini, enggak. Saya putra daerah. Saya kepingin di sela-sela saya dan manajemen yang lainnya ini mencari sesuap nasi dari menyiapkan jasa layanan ini. Kami juga kepingin juga kami beribadah lah, berbuat baik, bersodakoh, ngebantu orang yang kurang mampu gitu. Kalau di sekolah-sekolah kami juga sering, karena bagian CSR kami itu SMA 1 ya, SMA 1 Tumi Jajar, itu kita sekali cek golongan darah gratis itu bisa 500-600 siswa. Ya, terakhir kita di Semansa, kemudian kita pengobatan gratis waktu pelantikan NU gitu. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini SMK Pulung Kencana, mungkin SMK Tulungagung Tengah, kami akan sekaligus kami mengedukasi para siswa-siswinya, begitu pentingnya kan golongan darah itu penting sekali. Gitu. Kami berikan cuma-cuma itu.
Dan kami nggak aneh-aneh datang, pokoknya sudah, yang penting siapkan air minum, kami akan berkarya, siapkan tempatnya, kira-kira gitu Mbak Novi. Oke. Nah Pak, kita melihat juga nih Pak kan, karena kita kan sempet agak susah menyatukan jadwal kita ya, karena kesibukan Bapak yang padat ya Pak ya. Gimana nih Pak ya, dari Bapak sendiri sebagai Direktur Utama di rumah sakit ini Pak, untuk bisa maksud saya, apakah Bapak ini bisa menghandle setiap bulan atau ada kegiatan setiap bulan pertemuan dengan karyawan di sini atau seperti apa Pak? Ya, manajemen waktu. Iya. Manajemen waktu itu saya sudah terbiasa Mbak Novi. Waktu saya jadi pimpinan dewan di Mesuji, Kabupaten Mesuji 2009-2014, saya juga sedang menghandle pekerjaan di beberapa perusahaan dengan posisi yang cukup strategis, general manager. Kemudian saya harus menyelesaikan pendidikan S2 saya. Jadi bolak-balik itu Mesuji, Bandar Lampung, perusahaan, dan saya sudah agak terbiasa gitu. Kalau bangun pagi, hari ini saya harus kemana. Persoalan tepat dan enggaknya itu kan relatif ya, tentang waktulah yang mengatur, tetapi sudah teragenda. Kalau di rumah sakit ini biasanya rutinitas saya jam 10 pagi saya pasti udah ada di sini. Kalau pas saya ada kesibukan di luar, biasanya saya balik jam 2 sampai dengan jam 4. Banyak pekerjaan juga ya, jam malam terpaksa kita harus ini, harus kita lakukan. Saya mohon maaf juga ya, jadwal kita tertunda-tunda. Gitu. Pertama saya harus bimbingan teknis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya ikuti karena narasumbernya bagus-bagus juga. Kemudian kedua saya harus bimbingan teknis dari partai saya ke Jakarta dan baru pulang kemarin pagi. Gitu. Saya menghitung jadwal kayaknya yang kosong itu di hari Jumat. Ceritanya agak sibuk dikit, agak sibuk aja Mbak. Agak sibuk gitu, ya Pak. Kita juga sebenarnya, saya juga sok sibuk nih Pak, cuman kayak biar kelihatan produktif ya Pak. Oke, sebenarnya luar biasa sih Pak ya apa yang sudah kita bahas hari ini, dan tentang pelayanan kesehatan, dan alhamdulillah memang sudah terbukti gitu kan bahwa Rumah Sakit Ashifa Medica ini merupakan layanan kesehatan terlengkap setubaba. Nah Pak, sebelum kita tutup nih Pak, saya ingin ada closing statement Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat Lombok Barat khususnya. Oke, saya berharap kepada semua insan kesehatan, tenaga medis, para medis, ataupun orang yang paham tentang kesehatan, jangan berhenti kita mengedukasi, menyampaikan kepada masyarakat tentang kesehatan, karena kesehatan itu kebutuhan hidup seseorang. Kemudian alhamdulillah syukur selaku putra daerah saya bisa berinvestasi di kampung halaman saya. Kemudian ada beberapa rumah sakit, kan klinik ini akan tumbuh supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik gitu. Kepada pemerintah daerah, saya pikir perangkatnya sudah cukup bagus, tinggal memperbaiki lagi jumlah jenis layanannya, bahwa kita kan sampai dengan TIUH ya, kita punya bidan desa, kemudian punya puskesmas pembantu, kemudian ada kader gitu, posyandu dan seterusnya. Itu tinggal kita mengoptimalkan lagi gitu. Kita berharap masyarakat Lombok Barat ini tentunya sehat semualah, termasuk Mbak Novi dan krunya. Gitu. Termasuk Bapak juga nih Pak ya. Kita semua. Saya bersyukur kawan-kawan Mbak Novi bisa berkunjung ke tempat kami, kita bercerita santai. Bagi saya muda adalah kekuatan, muda adalah penuh karya gitu. Jadi yang muda-muda nih, para nakes yang masih muda-muda terus berbuat baik. Kalau saya kan udah tua, udah 55 tahun gitu. Saya alhamdulillah syukur saya akan melayani masyarakat, baik yang sakit atau yang sehat ya. Karena mohon maaf Mbak Novi ini membagi dua tempat itu. Ya. Sekarang lagi sibuk-sibuknya tuh di DPRD Kabupaten Lombok Barat, kami harus mengesahkan anggaran dan seterusnya. Tetapi karena manajemen waktunya sudah tertata dari awal, saya bisa menghandle ini. Dan nggak kalah penting, semua di sini sudah pakai aplikasi semua. Jadi saya nggak perlu datang ke rumah sakit sih sebenarnya kalau nggak kangen dengan karyawan. Saya bisa lewat HP, lewat
iPhone saya, iPad saya, kemudian saya bisa cek tuh pasien yang masuk berapa, pasien yang keluar berapa, keuangan yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu. Berarti bisa dihandle dari jauh juga ya Pak ya? Bisa, tapi kangen juga karena ini agak nemen ini dulu proses saya menghidupkan ini. Dan kawan-kawan karyawan ini kalau udah 3 hari 4 hari saya nggak kesini, Mbak Novi, mereka kangen. Oh gitu ya Pak ya? Bukan kangen apa-apa, kangen dimarah. Kangen ya, gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, sebentar lagi kan akan musim hujan tuh. Musim hujan sampai biasanya pasti diare, pasti akan ada demam berdarah. Nah, saya minta juga dengan pemerintah melalui puskesmasnya, kan sudah terpeta tuh daerah-daerah yang suspek demam berdarahnya. Ya fogging itu jangan nunggu dulu dong, kan kita udah tahu kan, sudah tahu bahwa daerah ini hampir setiap tahun terjadi endemi demam berdarah di situ. Ya jangan nunggu kena dulu baru di fogging, terus foggingnya juga seperempat juga gitu, nggak merata kan, biaya fogging kan ada, kira-kira seperti itu. Ini demi sehatnya masyarakat Tulungagung Barat gitu, mungkin itu Mbak Novi. Oke, terima kasih Pak. Dan itu memang sangat bermanfaat juga ya Pak ya bagi masyarakat gitu ya, himbauan untuk masyarakat dan pesannya juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak, saya sudah bisa berkunjung, berbincang langsung, memaling waktu ya Pak ya. Semoga lain waktu kita masih bisa berbincang kembali. Iya, Mbak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.